Perkenalkan, nama saya Salwa. Saya ingin bertanya Ustadz, usia saya kan baru akan menginjak umur 17. Jadi saya masih Gen Z, punya teman-teman yang udah punya pemikiran kalau mereka itu tidak ingin menikah. Jadi mereka bisa dibilang sok tahu gitu ya Ustadz. Belum Jadi mereka sempat bilang sama saya kayak, saya kayaknya nggak butuh suami, saya nggak butuh menikah. Karena pemikiran itu muncul dari lingkungannya sendiri, dari keluarganya yang membuat dia kayak trust issue gitu. Jadi apa yang bisa saya lakukan sebagai teman baiknya agar dia itu tidak mempunyai pemikiran seperti itu lagi Ustadz? Dan apakah teman saya ini bisa termasuk dalam orang yang belum mempercayai takdir yang sudah Allah berikan? Terima kasih Ustadz. Salwa dan teman-teman sekalian, pertama kalau Salwa tanya apa yang harus saya lakukan buat teman saya, nggak usah lakuin apa-apa. Kenapa? Saya bilang banyak orang yang hari ini berbicara ini besok berubah lagi. Karena banyak faktor eksternal yang membuat dia mengatakan itu. Mungkin dia sedang melihat lingkungan yang nggak baik-baik saja dalam masalah pernikahan kan ya. Dan itu mempengaruhi seseorang. Muncullah istilah marriage is scary. Karena rumah tangga orang tuanya, karena tantenya, karena saudaranya, karena tetangganya, karena sahabat-sahabatnya mungkin atau siapa. Jadi karena sering banyak melihat, akhirnya dia muncul kesimpulan, kayaknya aku nggak mau nikah deh, karena aku nggak mau kayak mereka hari ini. Bisa jadi suatu saat dia akan ketemu dengan seorang laki-laki yang baik banget, yang ideal banget, yang nggak sama sekali seperti yang dia takutkan. Bahkan bisa merubah pola pikir dia tentang seorang laki-laki. Karena nggak ada istilah laki-laki itu sama, pasti ada yang baik, ada yang belum baik. Begitu juga perempuan sama, hidup itu seperti keseimbangan. Tidak ada yang semuanya buruk, tidak ada yang semuanya baik. Selalu ada yang baik sebagai rahmat, yang buruk sebagai ujian. Itulah hakikat hidup dan itu juga takdir. Yang baik sebagai rahmat, yang buruk sebagai ujian. Dan kita doain aja yang buruk suatu saat menjadi baik. Artinya itu bisa berubah dengan kondisi nanti. Mungkin yang Salwa bisa lakukan ya ajak aja terus belajar Islam. Semakin mendalami Islam, seseorang semakin bijak kok. Semakin paham tentang janji-janji Allah, orang semakin gak overthinking kok gitu. Jadi hal yang kayak gini gak perlu terlalu direspon. Malah kalau kita respon hal-hal yang kayak gini, nanti terjebaknya di dalam yang namanya takalluf. Apa itu takalluf? Membebani seseorang dengan yang bukan beban. Berdebat tentang sesuatu yang gak perlu didebat. Menghabiskan energi dengan pembicaraan-pembicaraan yang menghabiskan waktu tapi tidak berdampak apa-apa. Itu namanya takalluf dalam Islam. Dan Allah gak suka takalluf. Udah biarin aja, nanti akan berubah sendiri kok. Apalagi dengan pengalaman hidup yang lebih baik mungkin, dan ditambah lagi dengan pemahaman agama yang lebih baik, insya Allah akan berubah pikiran dan pola pikir itu. Yang kedua, perlu kita pahami bahwa dalam Islam menikah itu bukan hanya tentang kebutuhan, baik kebutuhan zahir maupun kebutuhan batin. Kalau bagi laki-laki itu adalah kebutuhan biologis, kebutuhan biologis. Kalau bagi perempuan itu adalah kebutuhan nafkah. Kadangkala kita ngerasa nggak terlalu butuh kok, apalagi bagi perempuan yang udah independent woman. Dia ngerasa kayaknya aku nggak butuh suami deh, aku bisa semuanya sendiri. Tapi suatu saat dia kadang ada di titik di mana dia jenuh, dia capek, dia pengen dinafkahin, diperhatikan, sehingga saat itulah dia akan sadar ternyata jadi independent woman terus-terusan ya nggak nyaman-nyaman juga. Karena fitrah perempuan itu bukan independent woman, fitrah perempuan itu dilindungi, fitrah perempuan itu disayangi, fitrah perempuan itu diperhatikan, fitrah perempuan itu dijaga, fitrah perempuan itu dibela, fitrah perempuan itu dinafkahin. Itu fitrah perempuan. Maka saya gak setuju dengan istilah cewek matre. Gak apa-apa kalian mengharapkan nafkah dari suami kalian. Gak apa-apa kalau kalian punya standar, semoga aku punya suami yang bisa ngasih aku nafkah sebulan 30 juta. Gak apa-apa. Kekecilan ya? Semoga aku punya suami yang bisa ngasih mahar 10 miliar kayak Khadijah. Gak apa-apa. Namanya juga berharap kan ya. Dan itu gak disebut matre loh. Karena fitrah perempuan itu memang untuk dinafkahin.
Dan sah-sah aja kalau perempuan mengingatkan suaminya tentang nafkah. Jangan malu, mas, uang bulan ini belum ya gitu. Nggak apa-apa. Saya juga kadang-kadang suka lupa diingatkan sama istri saya. Dia tanya, udah transfer belum? Dia ngomong kayak gitu. Oh iya maaf, belum, lupa transfer. Jadi nggak apa-apa dengan hal itu. Begitu juga dengan laki-laki, nggak perlu malu untuk kalau dibilang, nikah karena nafsu. Emang gimana nikah nggak nafsu? Justru pernikahan itu salah satu syariat Allah untuk menyalurkan kebutuhan biologis atau nafsu secara halal dan terhormat. Itu salah satu tujuan pernikahan bagi laki-laki, karena kebutuhan laki-laki itu biologis, kebutuhan perempuan itu finansial dan perlindungan. Beda fitrah kan? Tapi ada kalanya laki-laki ngerasa nggak butuh-butuh amat sih, biasa-biasa aja. Dia terlalu sibuk dengan karirnya, dia udah nyaman dengan hobinya, misalnya nggak terlalu merasa butuh. Apakah kemudian dia nggak mau menikah? Begitu juga perempuan karena udah independen nggak mau menikah. Ternyata ada alasan lain lebih kuat tentang pernikahan dalam Islam. Apa alasannya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dia pengen punya puncak kebahagiaan hidup. Apa puncak kebahagiaan hidup? Punya pasangan dan keturunan yang solih solihah. Beribadah bersama mereka, belajar bersama mereka, berbagi suka dan duka bersama mereka, berbagi hidup bersama mereka, menangis dan tertawa bersama mereka. Dan itu gak akan pernah sama dengan menangis sendiri dan tertawa sendiri. Walaupun punya banyak teman, akan beda. Makanya pernikahan bukan hanya tentang kebutuhan, pernikahan adalah tentang sebuah kesempurnaan hidup. Walaupun nggak menikah bukan berarti nggak sempurna hidupnya, tapi akan jauh lebih sempurna ketika dia punya keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Bahkan orang-orang beriman selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, ya Allah beri kami pasangan dan keturunan yang menyejukkan hati kami ya Allah. Itu doanya orang beriman. Maka semakin baik iman seseorang, semakin dia pengen menikah. Semakin faham agamanya seseorang, semakin dia pengen menikah. Jadi solusinya belajar lagi. Nanti ketika kalian imannya meningkat, pemahaman agamanya semakin baik, pasti pengen menikah, pasti pengen menikah. Gak akan cukup tanpa menikah. Kalau kita ngomongin tentang urusan angle agama, bukan tentang kebutuhan pribadi aja. Adapun hal yang kita takutkan tadi, anxiety kan masuknya kan, hazan kan, obatnya apa? Tawakal. Obatnya apa? Takdir. Percaya kepada qadanya Allah, percaya kepada qadarnya Allah yang kita bahas tadi insya Allah. Gitu Salwa. Semoga banyak anak muda yang enggak lagi melihat pernikahan hanya scary, tapi melihat pernikahan sebagai sebuah ibadah dan anugerah. Walaupun lingkungannya memang membuat mereka berpikir agak menakutkan sih pernikahan. Enggak salah mereka juga. Emang kasus pernikahan yang berat itu banyak sekarang terjadi. Ditambah lagi dengan akses sosial media yang mudah, ada aja kejadian kan ya. Kayak kemarin ada perempuan yang disakiti suaminya, seorang suami yang diselingkuhi istrinya, anak yang dipukul oleh orang tuanya, yang kemudian bunuh diri sekeluarga, bla bla bla. Banyaklah yang bikin kita ngerasa scary banget. Tapi coba lihat yang bahagia, banyak juga tuh. Yang sakinah, mawaddah, warahmah, banyak juga. Jadi nggak bisa kita ngelihat secara parsial, lihatlah secara komprehensif. Allahu a'lam.